warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa bertemu kembali ya teman-teman semuanya di sela-sela waktu istirahat ya saya habis membersihkan kebun. Saya akan mencoba mengaplikasikan cara pembuatan asam humat dengan campuran BioF ya. Mari ikuti. Lanjut terlebih dulu saya akan menjelaskan dulu apa itu BioF ya teman-teman. BioF adalah formula yang dibuat khusus untuk meningkatkan hasil pertanian dan mengurangi biaya penggunaan pupuk yang berlebihan ya, sehingga akan mengurangi kos produksi pertanian dan dihemat ya. Jadi itulah salah satu fungsi dari BioF adalah untuk menghemat pemupukan ya. Di antaranya fungsinya itu yaitu untuk pemecah unsur menjadi ion kation, pembedah tanah, pemecah residu kimia, pembentukan enzim, pengurai bahan organik, penetral HP tanah atau pH ya maaf, dan media pengurai dalam pembuatan kompos ya. Yaitulah fungsi dari BioF ya teman-teman. Nah, BioF ini mengandung mikroba yang baik ya, yang dibutuhkan oleh tanaman ya. Kandungan mikroba BioF antara lain mikroba selulosen, mikroba hemicellulose, mikroba amilotik, mikroba penambat N ya, mikroba pelarut P ya. Itu adalah salah satu kandungan dari mikroba BioF ya teman-teman. Jadi ini salah satu menjadi harapan para petani ya untuk memperingan kos dari pemeliharaan terutama dalam penyediaan pupuk ya teman-teman. Cara pengembangannya ya teman-teman ini cukup dengan menggunakan gula aren ya kurang lebih 14,4 kilo. Kemudian dididihkan dengan air ya kira-kira 10 liter. Kemudian ditambah lagi kentang ya kurang lebih setengah kilogram, direbus lalu di blender ya dihaluskan. Kemudian difermentasi selama 40 hari ya. Itu adalah cara pengembangan dari BioF ini ya. BioF ini adalah salah satu harapan para petani ya, insya Allah dengan BioF ini harapan para petani terutama dalam hal untuk meningkatkan hasil pertanian dan mengurangi kos pengeluaran pupuk ya. Selanjutnya saya akan mencoba mengaplikasikan BioF ini untuk pembuatan asam humat ya. Adapun bahan-bahan yang harus kita sediakan, yang pertama adalah kohe atau kotoran hewan baik berupa sapi atau kambing. Kemudian rumput atau daun-daun ya yang kita cacah halus. Kemudian ada terasi, ada dedak halus. Kemudian ada gula aren, air secukupnya, dan ditambah dengan BioF pengembangan ya. Itu adalah salah satu bahan ya yang akan kita siapkan. Ini diantaranya gula ya, ini udah kita siapkan gulanya. Kemudian ini ada kohe sapi, kita siapkan juga nih kohe sapinya. Kemudian ada daun-daunan ya, ini yang kita akan cercah. Kemudian selanjutnya ini ada kentang ya teman-teman. Kentang yang sudah direbus ya. Kemudian nanti didinginkan. Setelah itu gula juga sama kita rebus. Kemudian selanjutnya ini ada dedak ya. Dedak yang sudah kita rebus ya teman-teman nih. Ini adalah salah satu media untuk pembuatan ya pupuk. Selanjutnya saya akan mencoba mengaplikasikan BioF ini untuk pembuatan asam humat ya. Adapun bahan-bahan yang harus kita sediakan, yang pertama adalah kohe atau kotoran hewan baik berupa sapi atau kambing. Kemudian rumput atau daun-daun ya yang kita cacah halus. Kemudian ada terasi, ada dedak halus. Kemudian ada gula aren, air secukupnya, dan ditambah dengan BioF pengembangan ya. Itu adalah salah satu bahan ya yang akan kita siapkan. Ini diantaranya gula ya, ini udah kita siapkan gulanya. Kemudian ini ada kohe sapi, kita siapkan juga nih kohe sapinya. Kemudian ada daun-daunan ya, ini yang kita akan cercah. Kemudian selanjutnya ini ada kentang ya teman-teman. Kentang yang sudah direbus ya. Kemudian nanti didinginkan. Setelah itu gula juga sama kita rebus. Kemudian selanjutnya ini ada dedak ya. Dedak yang sudah kita rebus ya teman-teman nih. Ini adalah salah satu media untuk pembuatan ya pupuk. Adapun proses pembuatannya ya teman-teman. Yang pertama ya gula aren kita rebus dulu
Kemudian kentang juga kita rebus. Ini alhamdulillah sudah kita rebus ya kentangnya. Kemudian sekarang kita tinggal merebus gula ya. Ini proses pembuatan asam humat ya. Saya ulang lagi. Yang pertama ini ada gula ya, gula aren atau gula kabung kita rebus dulu, kita liurkan. Kemudian kentang juga sama ya, kita liurkan. Kemudian rumput nanti kita cacah halus, dedak juga udah direbus tadi ya. Kemudian nanti kita campurkan semua bahan-bahan itu dan dimasukkan ke dalam tong ya nanti ya. Kemudian kita fermentasi dengan menggunakan campuran BioF tadi ya. Bahan-bahan sudah disiapkan ya ini. Ini antaranya adalah dedak yang sudah kita haluskan, yang sudah direbus. Kemudian ada gula aren yang sudah direbus juga. Kemudian ada kentang yang sudah direbus. Ada kue sapi, ada daun-daun yang sudah cecah. Kemudian bahan-bahan tersebut kita masukkan ke dalam wadah atau tong ya. Kita siap melakukan fermentasi kurang lebih 1 bulan ya. Setelah itu baru kita bisa aplikasikan untuk pemupukan ke tanaman yang kita akan tanam ya, baik berupa cabai maupun jenis-jenis yang lain. Selanjutnya ya teman-teman, setelah bahan-bahan semuanya masuk ke dalam tong, ini airnya juga sudah ada. Kemudian selanjutnya ditutup ya, mata ditutup. Setelah diaduk kita tutup ya dengan ini, nah, biarkan ya kurang lebih sekitar 1 bulan. Setelah itu baru kita. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyimak dan melihat video ini dari awal sampai akhir ya. Sekali lagi bukan maksud menggurui ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, motivasi untuk bersemangat kembali menghemat dalam kos pupuk ya dalam pertanian. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.